Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, saya Silvi Nadia dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep ittiba, taklid, talfik, dan fatwa. Poin A yaitu konsep ittiba. Yang pertama, pengertian ittiba. Menurut bahasa, ittiba berasal dari bahasa Arab. Ia adalah masdar, kata bentukan dari kata ittiba yang berarti mengikuti. Sedangkan menurut istilah, ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Menurut ulama usul, ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang, dan dibenarkan Rasulullah SAW. Dengan kata lain ialah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Definisi lain ittiba adalah menerima pendapat seseorang sedangkan yang menerima itu mengetahui dari mana atau asal pendapat itu. Ittiba ditetapkan berdasarkan hujjah dan nas. Yang kedua, kedudukan ittiba dalam Islam. Ittiba kepada Rasulullah SAW mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan merupakan salah satu pintu seseorang dapat masuk Islam. Berikut ini akan disebutkan beberapa kedudukan penting yang ditempati oleh ittiba. Di antaranya, yang pertama, ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana para ulama telah sepakat bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, mengikhlaskan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, harus mengikuti dan serupa dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal ini yang sering luput dari pengetahuan banyak orang. Mereka hanya memperhatikan satu sisi saja dan tidak memperdulikan yang lainnya. Yang ketiga, bentuk kata dasar ittiba dalam Al-Quran. Pada dasarnya kata ittiba berasal dari akar kata taba. Namun dalam Al-Quran penggunaan ittiba tidak hanya dengan kata ittiba maupun taba, melainkan dengan berbagai macam bentuk kata dasar atau derivasi dalam beberapa bentuk pola tasrif. Bentuk penggunaan kata dasar ittiba dalam Al-Quran. Yang pertama, bentuk tabi'ah diungkapkan hanya satu kali dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Yang artinya kami berfirman, turunkanlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian, jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bentuk kata taba'ah diungkapkan dalam Quran, yakni surah Al-Baqarah surat kedua ayat 102. Yang ketiga, bentuk kata tattabi'ah diungkapkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 150. Bentuk kata yattabi'a diungkapkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Bentuk kata tabi'u diungkapkan dalam Quran
Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 145. Bentuk kata tabi'u diungkapkan di dalam Quran sebanyak 8 kali, yakni pada Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 208. Quran surah Al-Maidah ayat 77. Quran surah An-Nisa ayat 145. Quran surah Al-An'am ayat 142 dan 153, serta Quran surah Al-A'raf ayat 3 dan Quran surah An-Nur ayat 21. Yang ketujuh, bentuk tatabi'u disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Yang kedelapan, bentuk kata tatabi'u disebutkan sebanyak 1 kali dalam Al-Quran. Bentuk kata fatiba'a diungkapkan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Bentuk kata fayatabinu di dalam Al-Quran diungkapkan sebanyak 2 kali. Bentuk kata fatabi'uniya diungkapkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Bentuk kata dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 1 kali. Bentuk kata atiba'a dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 kali. Bentuk kata atibi'u diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Yang terakhir, tatabi'una disebutkan dalam Quran sebanyak 2 kali. Yang keempat yaitu wujud ittiba dalam Al-Quran. Objek ittiba yang bersifat perintah. Yang pertama, ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan kepada setiap orang yang beriman agar menaati dan mengikuti apa yang dianjurkan dan dilarangnya. Ittiba kepada Nabi. Ittiba yang pertama yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ittiba kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ittiba kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, ittiba kepada Nabi Nuh. Yang kelima, ittiba kepada Nabi Ishak dan Yakub. Yang keenam, ittiba kepada Nabi Musa dan Harun. Poin 3, ittiba kepada Al-Quran, agar dapat mengikuti dan mengamalkannya sebagai penerang manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Barang siapa yang mengikutinya maka dia akan selamat. Objek ittiba yang bersifat larangan. Yang pertama, ittiba kepada hawa nafsu. Penyakit yang merusak sebagian penggiat amal Islam ini tidak lain karena mengikuti hawa nafsu atau ittiba'ul hawa. Oleh karena itu, bagi yang terkena fitnah hawa nafsu ini secepatnya membersihkan diri dan mensucikan diri. Selain itu, berusaha pula untuk membentengi dari gejolak dan bahayanya. Poin kedua, ittiba kepada syaitan. Iblis atau setan durhaka terhadap Allah karena enggan dan membangkang tatkala Allah memerintahkan kepadanya untuk memberikan penghormatan kepada ciptaan Allah. Yang ketiga, ittiba kepada persangkaan. Persangkaan terhadap masalah keyakinan dan akidah. Yang keempat, ittiba kepada jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kelima, ittiba kepada Fir'aun. Yang keenam, ittiba kepada orang-orang kafir. Baiklah, itulah
diskusi presentasi saya yang pertama. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Suci Rahmadani dan Sartika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu konsep taklid. Yang pertama, pengertian taklid. Taklid adalah menerima pendapat orang lain, sedang kita tidak mengetahui dari mana ia mengatakan pendapat tersebut. Yang kedua, macam-macam taklid dalam Islam. Yang pertama, taklid yang diharamkan seperti mengikuti adat istiadat. Yang kedua, taklid yang dibolehkan seperti pendapat dari golongan keempat mazhab. Dan ketiga, taklid yang diwajibkan seperti perkataan atau perbuatan Rasulullah. Yang ketiga, hukum taklid dalam Islam. Hukum taklid dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukum syar'i yang bersifat istiqadi atau keyakinan, yaitu yang berhubungan dengan keyakinan seseorang kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, dan hari kiamat. Dan yang kedua, hukum syar'i yang bersifat aplikatif, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik ibadah, muamalah, pidana, akad, maupun segala jenis transaksi lainnya. Keempat, taklid di dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh taklid di dalam akidah atau ibadah. Yang kedua, pengaruh taklid dalam aspek perilaku. Selanjutnya, materi konsep talfik. Yang pertama, pengertian talfik. Talfik adalah mengikuti atau bertaklid kepada dua imam mujtahid atau lebih dalam melaksanakan suatu amal ibadah, sedangkan kedua imam yang bersangkutan tidak mengetahui sahnya amal ibadah tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Yang kedua, pendapat ulama tentang talfik. Tidak boleh pindah, yaitu tidak boleh pindah mazhab baik secara keseluruhan maupun sebagian. Jika sudah berpegang dengan satu dalil, ia harus tetap berpegang dengan dalil lainnya. Lalu, boleh pindah mazhab. Seseorang boleh saja pindah mazhab meskipun dengan alasan mencari keringanan, asalkan tidak dalam satu kasus yang saling membatalkan. Dan boleh secara mutlak, maksudnya membolehkan talfik secara mutlak karena tidak ada larangan dalam agama untuk memilih salah satu mazhab walaupun didorong ingin mencari keringanan atau mengambil yang mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sartika akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu macam-macam talfik. Yang pertama, talfik dalam lebih dari satu qadliyah. Yang kedua, talfik dalam satu qadliyah. Larangan dalam bertalfik. Yang pertama, sengaja mencari yang mudah-mudah. Yang kedua, talfik yang membawa kepada pembatalan hukumnya sang hakim. Yang ketiga, talfik yang menyebabkan seseorang merujuk dari pendapat yang pernah dilakukannya untuk dibawa ke pendapat lain. Nah, baik, materi selanjutnya, konsep fatwa dalam Islam. Yang pertama, pengertian fatwa. Fatwa secara etimologi berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan bentukan dari kata al-fata dalam usianya dan sebagai kiasan atau istiarah. Sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam Al-Kashraf, pengertian fatwa menurut KBBI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Secara terminologi, fatwa adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu
baik sebenarnya itu jelas identitasnya atau tidak, baik perseorangan atau kolektif. Bila ditelusuri dalam sejarah Islam, fatwa tidak hanya dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kompetensi resmi untuk itu, seperti mufti yang diangkat oleh negara. Akan tetapi, seorang ulama yang terkenal di suatu kawasan yang juga dapat mengeluarkan fatwa. Jadi, fatwa secara sempit adalah penjelasan dan jawaban berdasarkan suatu dalil yang diberikan oleh mufti kepada penanya. Selanjutnya, kedudukan fatwa. Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti atau pemberian fatwa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Syatibi, merupakan pelanjut tugas Nabi Muhammad SAW, sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau. Seorang mufti atau pemberi fatwa menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajarkan manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Mufti juga menggantikan kedudukan beliau dan memutuskan hukum-hukum yang digali dari hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya. Sehingga jika dilihat dari sisi ini, mufti juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya. Poin selanjutnya, bentuk-bentuk fatwa. Yang pertama, fatwa kolektif. Bentuk fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa ini bebas dari pengaruh tekanan politik, budaya, dan sosial yang berkembang. Fatwa bentuk ini dipandang sebagai bentuk ijtihad modern yang dianggap ideal karena proses perumusannya didasarkan pada berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran. Yang kedua, fatwa personal. Bentuk fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan seseorang. Fatwa ini memberi warna pada fatwa kolektif karena fatwa ini diawali dengan fatwa kolektif terlebih dahulu, kemudian fatwa personal melalui studi mendalamnya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 4. Jika ada yang salah, kami mohon maaf, karena yang salah dari kami, yang benar hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.